Shalom sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kita mau belajar tentang cara meningkatkan nilai akademis. Ini khusus buat anak-anak SMA, tapi prinsipnya berlaku untuk siapapun juga, karena belajar itu seumur hidup. Mari kita belajar. Bagi beberapa remaja, meningkatkan nilai akademis tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Kamu pun kan merasakannya. Meski proses yang perlu ditempuh sangatlah berliku, pada dasarnya seluruh proses tersebut layak dilakukan untuk memaksimalkan aktualisasi dirimu di bidang akademis. Ingin tahu kiat lengkap untuk memaksimalkan potensi akademis di bangku sekolah? Pertama-tama, kamu perlu menambah sikap optimis kepercayaan dirimu. Pastikan kamu juga selalu mendengarkan penjelasan pengajar dan mencatat berbagai informasi yang penting. Jika membutuhkan bantuan tambahan, jangan ragu mengikuti kursus atau kelas tambahan di luar jam sekolah. Selain itu, sahabat Yudki nanti juga harus mengelola jadwalmu dengan baik, menyelesaikan jadwalmu dengan baik, menyelesaikan seluruh tugas tepat pada waktunya, dan tidak menunda-nunda. Kunci penting lainnya tentu saja kamu wajib menjaga kesehatan dan menyantap makanan yang bergizi, tidur dengan cukup di malam hari, dan berolahraga rutin. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan motivasi dirimu? Jika performamu di sekolah kurang baik, kemungkinan besar kepercayaan dirimu pun juga akan menurun dengan signifikan. Padahal, kamu perlu bersikap optimis untuk meraih nilai yang maksimal di kelas. Di satu sisi, jangan malu mengakui bahwa kamu, sahabat Yudki nanti, perlu terus belajar dan berkembang. Namun di sisi lain, yakinkan dirimu bahwa sahabat Yudki nanti pasti mampu meraih nilai yang lebih baik. Alih-alih berpikir, aku bukan murid yang baik dan selalu gagal, cobalah berkata, berbekal usaha, aku pasti bisa meraih nilai yang lebih baik. Sahabat Yudki nanti juga bisa menyebutkan namamu dan menggunakan kata ganti orang kedua alih-alih pertama. Misalnya, cobalah berkata, Sam, kalau namamu Samuel, kamu pasti bisa melakukannya. Percaya deh, kalau kamu bisa lebih berfokus, tujuanmu pasti akan tercapai. Ingatlah, motivator terbaik untukmu adalah dirimu sendiri. Oh, bagus kan? Yang kedua, perhatikan penjelasan pengajar dan berpartisipasilah secara aktif di dalam kelas. Pelajari bahan bacaan yang diberikan oleh pengajarmu sebelum kelas dimulai. Jika ada materi yang kurang kamu pahami, pastikan kamu menanyakan saat kelas berlangsung. Sebaliknya, saat pengajarmu memberikan pertanyaan, angkat tanganmu untuk menjawabnya. Jika sahabat Yudki nanti rajin bertanya dan menjawab pertanyaan pengajar alih-alih tertidur di dalam kelas, secara tidak langsung sahabat Yudki nanti itu telah menunjukkan kepedulian terhadap performa akademismu. Selain nilai partisipasimu akan meningkat, pengajarmu pun akan bersikap lebih responsif jika suatu hari nanti kamu membutuhkan bantuannya. Yang berikut, bagi kamu yang pemalu, berpartisipasi dalam kelas mungkin sama sulitnya dengan memindahkan gunung. Untuk mengatasi rasa malumu, cobalah menarik nafas dalam-dalam, rileks, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memikirkan pendapat orang lain. Jika memungkinkan, cobalah menyusun daftar hal-hal yang akan ditanyakan sebelum kelas dimulai. Yang ketiga, catat materi secara manual. Pastikan catatanmu mampu merangkum informasi dengan jelas dan akurat. Jangan mencatat seluruh penjelasan pengajar, alih-alih cukup cantumkan informasi-informasi kunci yang menurutmu penting untuk diingat. Gunakan singkatan dan kata kunci alih-alih kalimat lengkap agar kamu tidak ketinggalan penjelasan pengajar. Jangan lupa menggunakan konsep penomoran yang jelas dan menyelipkan satu paragraf kosong di antara setiap informasi yang sahabat Yudki nanti cantumkan agar catatanmu lebih mudah dibaca. Jika guru sejarahmu menerangkan dua materi yang berbeda dalam satu kesempatan, pastikan mencatat kedua materi tersebut di halaman yang berbeda. Gunakan sistem penomoran, apapun yang memudahkanmu membedakan kedua materi tersebut. Mencatat materi secara manual ampuh membantu mengingat informasi dengan lebih baik daripada mengetik di laptop. Jadi nulis ya. Sepulang kelas, sekolah atau kuliah, saat waktu istirahat tiba, cobalah membandingkan catatanmu dengan teman-temanmu untuk memastikan tidak ada detail yang terlewatkan. Yang keempat, mintalah bantuan tambahan dari guru sekolah atau guru lesmu. Jika ada materi yang benar-benar sulit dipahami, jangan ragu meminta bantuan kepada pihak ketiga seperti guru sekolah, dosen, atau guru les.
Jika memungkinkan, temui gurumu sepulang sekolah untuk memintanya memberikan penjelasan lebih detail terkait sebuah materi. Jika sekolahmu menyediakan program kelas tambahan, cobalah mengikutinya. Jika segala metode yang sudah dilakukan tidak berhasil, kemungkinan besar kamu harus mengikuti les privat. Yang berikut, berfokus pada pekerjaan rumah. Singkirkan segala bentuk gangguan saat belajar. Cari tempat yang tenang untuk mempelajari materi, mengerjakan semua tugas. Jangan lupa pula untuk menyimpan ponselmu di laci meja atau setidaknya menjauhkannya dari jangkauanmu. Jangan dibuang tapi ya. Beberapa orang dapat lebih berfokus saat belajar sambil mendengarkan musik. Jika metode tersebut juga terbukti ampuh untukmu, cobalah mendengarkan musik klasik atau instrumental sambil belajar. Yang berikut, beristirahatlah setiap 45 menit. Faktanya, otakmu tidak hanya mampu selama 45 menit. Oleh karena itu, setelah mempelajari materi 45 menit, bangunlah dari tempat dudukmu, luangkan waktu sejenak 15 menit, meregangkan otot, pergi ke kamar mandi, mengambil camilan di dapur, jangan banyak-banyak, ntar endut. Atau melakukan aktivitas lain yang membantu otakmu beristirahat. Kamu boleh menjadwalkan waktu istirahat rutin atau sekedar bangun dari tempat dudukmu sesekali saat sedang mengerjakan tugas. 3. Selagi membaca, jangan lupa mencatat berbagai informasi penting yang kamu temukan. 4. Bentuk kelompok belajar. Belajar dalam kelompok dapat membantumu dengan teman-temanmu untuk lebih berfokus dan termotivasi saat mempelajari sebuah materi. Yang berikut, mengelola tanggung jawab akademis dengan bijaksana. Pertama, pastikan kamu selalu merapikan setiap catatan tugas di ruang belajarmu. Kedua, beli buku agenda untuk mencatat jadwalmu. Yang ketiga, susun jadwal belajar yang rapi dan terstruktur. Keempat, jangan menerapkan sistem kebut semalam SKS saat mengerjakan tugas. Mepet-mepet baru dikerjain. Kemudian merawat diri, santap makanan yang bergizi. Kedua, tidurlah dengan cukup dan berkualitas di malam hari. 3, berolahraga setidaknya setengah jam per hari. Itulah kira-kira sahabat Yud Kinanti, ayat firman Tuhan Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin dan pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Sahabat Yud Kinanti, kamu adalah orang cerdas, kamu adalah orang luar biasa, dan itu hanya bisa dilakukan dengan semangat berjuang positif dan percaya Tuhan akan menolong dan membantumu. Selamat meningkatkan nilai akademis sekolah ataupun kuliah. Sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Shalom.